Nabi Zakaria mengambil anak Sayyidatuna Maryam, dirawat, dididik, ditarbiyah. Tapi Sayyidina Yahya itu Nabi Zakaria itu bingung. Kullama dakhalat ala seperti saya setiap masuk mihrabnya Sayyidatuna Maryam, wajada indah rizqa, selalu ada rezeki. Gala anda lagi ada. Dari mana kan? Gala dua min indillah, dari Allah Subhanahu. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Sayyidatuna Maryam keluar, masuk Sayyidina Zakaria doa. Ya Rabb, saya mau punya anak ya. Nabi Zakaria itu ada kurang lebih 80 tahun tidak punya. Kurang lebih 80 tahun tidak punya. Doa di tempatnya Sayyidatuna Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ Nabi Zakaria itu doa. Ini salah satu ayat yang menceritakan boleh ambil barokah dari tempatnya wali dan wali. Bayangkan Nabi. Sayyidatuna Maryam bukan Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa iqtada bi hudahu amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih bisa dipertemukan kembali setelah lama libur, setelah lama pray ya. Tapi alhamdulillah, insyaallah Al-Fakir sendiri bisa istiqomah. Kalau majelisnya insyaallah Habib Mahdi istiqomah. Majelisnya sudah bertahun-tahun. Insyaallah Habib Mahdi, mudah-mudahan Al-Fakir bisa istiqomah. Insyaallah an-nafa' wal intifa' insyaallah lana kadzalik. Amin. Alhamdulillah. Sampai lali itu sendiri. Yang suwen ya, Rahim. Ya. Nek maulid. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ciptaan yang paling bagus, yang paling istimewa dari semua ciptaan manusia, dari semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia. Fi ahsani taqwim. Mata kita itu diletakkan pas pada tempatnya. Telinga, hidung, mulut semuanya. Syukur enggak gitu? Syukur alhamdulillah. Nanti masalah kulit hitam, biru, ungu, hijau apa bebas. Yang penting takwimnya. Yang penting takwimnya. Tahu takwim? Takwim itu bentuknya ini. Kepala di atas. Coba bayangkan kalau kepala di tengah. Mau apa sampai? Kepala di tengah, perutnya di bawah, kakinya di atas. Waliyadzubillah. Kalau kita lihat hewan yang lain, kita nggak bisa katakan bahwasanya kepalanya kambing itu di atas, enggak, karena kepala, perut, bontot semuanya satu. Iya kan? Semuanya satu. Rata. Ular semuanya satu. Tapi subhanallah manusia. Dan yang bisa menjaga manusia itu tadi fi ahsan taqwim, ya manusianya sendiri. Tapi kata Allah, "Tsumma radadnahum asfala safilin." Kenapa kok dikembalikan sama Allah? Karena perbuatan kita, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Kembali lagi kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya inti dari semua ini iman. Semua dari ini semuanya itu intinya iman. Iman dan iman takwa. Kenapa saya kok belajar? Ya kan, kita tuh selalu dianjurkan belajar fikih, belajar tasawuf, tasawuf. Tafaqqah, fa innal fiqh, sesungguhnya fikih itu adalah salah satu qiyadah afdalul ghaib. Apa namanya? Peran paling penting dalam hidup kita itu adalah fikih. Karena semua keseharian kita itu diatur sama syariat. Kalau kita beragama Islam, otomatis kita harus tunduk dan patuh oleh agama Islam, nurut sama aturan syariat. Lah hidup kita itu diatur sama syariat. Sudah tertata rapi. Cuman kitanya aja mau diatur apa? Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qawli.
Fikih itu paling hebatnya yang bisa nyetir diri kita masing-masing ini fikih. Kalau kita paham fikih, intinya apa? Intinya supaya bisa takwa. Kalau kita takwa, kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Karena gimana caranya kita bisa takwa? Ya belajar. Supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang tidak sah. Ketika kita tahu, oh berarti takwa begini jalannya. Kita sudah takwa, tinggal mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemuliaannya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha. Orang yang bertakwa, faedahnya apa? Yang paling penting faedahnya apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Nanti di yaumil qiyamah kita digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digiring, dimasukkan ke mana? Ilal jannati, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zumara, bergelombang, kelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk itu tidak langsung surga, masih ada yang jaga. Siapa yang jaga surga? Malaikat ridwan. Faqala lahum khazanatuha. Orang-orang yang jaga itu, penjaganya mengatakan salamun tibtum fadkhuluha, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ahlan wa sahlan, ditarhib kita kalau masuk surga. Ayat sebelumnya menjelaskan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zu'ar. Kalau kita kufur, enggak beriman, enggak bertakwa, digiring. Sama-sama digiring. Cuman yang ini jalur kanan, yang satunya jalur kiri, ila jahannam. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha alam. Apa lanjutannya? Alam ya'tikum rusulun? Bukankah telah datang kepada kalian satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang bakal adanya pertanyaan nanti di akhir kiamat? Qalu bala. Mereka mengatakan iya, tapi mereka sudah enggak bakal beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah mencatat mereka. Nah, jadi faedahnya orang bertakwa itu banyak. Faedahnya banyak. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kadang kita itu sering bingung. Kerjaan ndak mari-mari, masalah ndak mari-mari. Apa? Ngeflek. Tukul lem, nyedot. Nah iya. Kamari ngeluh apa? Ngopi, ngerokok. Enggak mari-mari ngeluh apa? Wis dugem wae. Kamari-mari ngeluh apa? Karaoke. Lu jalannya lo Allah ngasih tahu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cukup takwa aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masalah kalian dicarikan jalan keluarnya sama Allah. Yaj'al lakum makhraja wa yarzuquhu min haitsu. Sudah dikasih jalan keluar, kasih rezeki lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih rezeki. Loh, bala itu pasti ada, ujian dan cobaan itu pasti ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah mengatakan dan kami akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami akan memberikan sedikit cobaan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kapan kita sabar? Kalau kita sabar, innallaha ma'as wa basyiris sabirin. Kalau sabar. Kalau tidak sabar, dua hilang miso-miso. Jangan iki miso kabeh mulai sampai Z lengkap. Bahasa Inggris, Jawa, Madura maneh. Oh, nek wis Madura lengkap. Ndi HP ku? Jangan wis mari. Selesai. Wis mari miso lega, ngamuk-ngamuk, ngelanat-ngelanat. Wis aku tak sabar wae. Wis ngamuk-ngamuk emosi, banting-banting. Aku iki diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku iki diangkat derajatku. Derajat apa sih diangkat? Sing ana darah tinggi. Nah. Ala kulli hal al-hasil at-taqwa ya ikhwan. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwa di sini takwa. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan caranya kita pakai koko, kopiah, melaku nunduk, kandanga, sarungan ajib, sampai kebentuk kadang melaku ego, nunduk terus.
Sandung waktu loro cuma ditahan beda. Loro iki. Ngarepe wong masuk kamar langsung wah. At-taqwa hahuna ya. Takwa itu di sini. Bagaimana cara kita bermuamalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan batin kita, zahir kita sama dengan batin kita. Aja zahir ngene, batine ngono. Zahir ngono, batine ngene. Hari ngono ngene. Kan jebus. Baik. Akhirul hadis. Ini ada akhir hadis dari hadis ke-30, masyaallah. Sudah sampai hadis ke-30. Ini ada sekitar 42 hadis. Kita sudah masuk hadis ke-30. Kurang 12 hadis. Insyaallah sebelum tahun depan selesai. Ya, insyaallah, Beb. Kak janji, Beb. Aku dijadi terus webinar tuh. Untung gak diteror aku. Akhir hadis ke-30 beliau mengatakan wa harrama asya'a fala tantahiquha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan beberapa perkara fala tantahiquha. Artinya tantahik itu ojo ngeyel, bahasa kasarnya gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan beberapa perkara. Jangan kau langgar keharaman itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu begini. Khusus kepada umat muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit memberi dispensasi. Sama orang muslim itu Allah sedikit memberi dispensasi. Kita itu kalau maksiat di dunia, mungkin kita ada sedikit diberi balasannya di dunia. Sehingga nanti di akhirat tidak terlalu parah, tidak terlalu sakit, tidak terlalu nemen lah. Karena sudah pernah disiksa di dunia. Coba kita perhatikan sakit-sakit yang ada, yang kita rasakan. Jangan pernah berpikiran buruk bahwasanya Allah tidak adil. Itu justru keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau introspeksi diri kita pribadi, kadang kita sama anak ngasihnya beda. Yang anak besar kita kasih 10.000. Yang anak agak kecil masa sama ngasih 8.000 atau 5.000. Pikirannya anak, bapak tidak adil. Pikirannya anak. Kita sebagai bapak tahu kondisinya. Oh, kalau kita kasih 10.000, sedangkan ini masih kecil, saya dolim sama yang besar. Kenapa kok saya samakan? Saya dolim, berarti kontaknya dua akeh. Jadi padahal sama-sama 10.000, tapi yang ini umurnya di bawah, yang ini di atas. Seorang orang tua yang anak udah agak besar dikasih HP, kira-kira yang kecil dikasih HP? Ya enggak lah, nggak dikasih HP. Anak kecil boleh berpikiran, bapak nggak adil, bapak nggak sayang, bapak nggak cinta, begini. Anak kecil. Tapi bagaimana pikiran orang dewasa? Mengetahui, oh ini tidak benar, ini tidak bagus, ini begini, ya kan? Maslahah lihadzal walad, ini ada masalah untuk anak ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengerti aturan kita. Allah mengerti banget apa yang kita butuhkan, apa yang tidak. Makanya kadang-kadang kita doa, tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah marah. Nabi pernah mengatakan, anak fi da'wah Abi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah doa. Kabulnya kapan? Ketika zamannya Nabi Muhammad. Kabulnya. Ya keluarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan cucunya Nabi Ibrahim. Keluarnya di zaman Nabi Muhammad. Ini Nabi yang doa. Keluarnya zamannya Nabi Muhammad. Berapa tahun lamanya? Imran, istrinya Nabi Allah Imran, pernah berdoa minta anak laki-laki. Tapi yang dikeluarkan anak perempuan. Namanya Sayyidatuna Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni a'udzubika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa laysa dzakaru kal untha, kata Sayyidatuna Imran Fir'aun. Laki-laki beda sama perempuan. Tapi apa hasilnya? Sayyidatuna Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Lihat, Allah kabulkan kapan? Bukan di Maryamnya, di Isa-nya Allah kabulkan. Bahkan Allah jadikan Sayyidatuna Maryam itu sebagai tanda. Nabi Zakaria mengambil anak Sayyidatuna Maryam, dirawat, dididik, ditarbiyah. Tapi sampai Sayyidina Yahya itu Nabi Zakaria itu bingung.
kullama dakhalat 'ala al-mihrab, seperti saya setiap masuk mihrabnya Sayyidatuna Maryam, wajada indaha rizqa. Selalu ada rezeki. Qala anna laki hadha? Dari mana kan? Qalat huwa min indillah, dari Allah Subhanahu. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Sayyidatuna Maryam keluar, masuk Sayyidina Zakaria doa. Ya Rabb, saya mau punya anak ya Rabb. Nabi Zakaria itu ada kurang lebih 80 tahun tidak punya anak. Kurang lebih 80 tahun tidak punya anak. Doa di tempatnya Sayyidatuna Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di situ Nabi Zakaria itu doa. Ini salah satu ayat yang menceritakan boleh ambil barokah dari tempatnya wali minal auliya. Bayangkan Nabi. Sayyidatuna Maryam bukan Nabi, tapi sholihah. Imra'ah sholihah. Nabi Zakaria doa di tempatnya. Karena apa? Karena melihat Nabi Zakaria, ini Masya Allah nih perempuan. Tidak pernah kerja, cuma rezekinya ada terus, doanya diijabah. Wis aku tak lunggono, minta doa, doa aku diijabah. Tidak lama kemudian datang malaikat, yubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Datang malaikat ngomong, kawan maring ini bakal dia anak jenenge Yahya. Bingung-bingung Nabi Zakaria. Loh, kok merhati akhir. Sedangkan istri saya itu sudah, ya ibaratnya kalau bahasa sekarang sudah expired. Tidak bisa masa tenggang, tidak bisa perpanjang. Ya, mau diapakan lagi, itu sudah takdirnya Allah Subhanahu. Keluarlah Nabi Allah ya. Artinya apa? Artinya tetap kita harus husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan kita. Kalau kita itu selalu di dunia ini yang kita mau harus ada. Tidak bakal ada orang kafir. Karena Nabi ingin umatnya semuanya muslim. Nabi itu ingin umatnya muslim. Tapi ada kok orang kafir sampai sekarang. Keinginannya Nabi aja nggak semua sama Allah langsung. Enggak. Ya kan? Dan Nabi nggak minta. Lalu harama asya fala tantahikuha. Wa sakata an asya rahmatan lakum. Rasul itu diam dari beberapa perkara rahmatan lakum, sebagai rahmat. Ini hadis ini ya itu ketika Rasul masih hidup. Karena sebagian daripada sahabat itu kakek takut. Kebanyakan akhirnya tanya itu terlalu tamuk visual, terlalu jerumus. Terlalu dalam, akhirnya Rasulullah buat hukum yang aslinya halal, wis haram. Yang akhirnya tambah soro. Alhamdulillah. Akhirnya tambah soro. Wis kan dikaya halal ya wis mari mulya. Ate lho nek ngene yo, lho nek ngene. Lho nek ngene, lho ngono, lho iki jamak ngene iki. Jamak ngene apa jamak ngono? Kakean lek ngene, kakean lek ngono. Wa harrama wa sakata an asya rahmatan lakum. Wa sakata an asya lam yunzal alaihi wahyu, tidak turun wahyu. Diam. Rahmatan lakum itu sebagai rahmat. Ghairan nisyanin, bukan karena lupa, bukan karena tidak tahu, bukan. Memang sebagai rahmat. Fala tabhatsu anha. Jangan dicari-cari. Jangan diotek-otek, jangan dipancing-pancing. Jangan dipancing-pancing. Ya, tapi kata beliau, wa hadzal nahy yahtamil ikhtisasuhu bi zamani sallallahu. Jadi kata beliau, ini larangan dari Nabi sallallahu, ini khusus ketika Rasul masih ada. Karena zaman sekarang kalau sampai takon apa semuanya sudah ada jawabannya. Ya, kalau dulu kan tidak ada jawabannya. Kalau orang itu terlalu terjerumus, akhirnya turun lagi ayat yang awalnya halal bisa jadi Waqad sahha, ada satu hadis yang mengatakan begini, halakal mutanatti'u. Halakal al-mutanatti'un. Ini yang sering di antara kita. Apa itu al-mutanatti'un? Al-buhath an ma la ya'ni. Membahas yang enggak penting. Enggak penting dibahas. Apa yang rapat-rapat? Apa rapat? Krikil iku apa kok iku? Lah apa hubungannya bego? Wis gak usah kan urusi lama. Al-buhath an ma la ya'ni. Membahas sesuatu yang enggak penting. Aku minta rapat-rapat apa? Lho mah, bangun kok ngene omah iki yo. Apa ndak ngene? Lho sakarep sing bangun kok sampe repot iki. Oh gak melu urun. Nanti repot. Iya ngomong. Jenggote ra sih ya. Lho sakarep. Sing bayar kurang kok ate repot.
Kok di kabeh kok di ngomongi. Kan sih wong montore delok. Bane rak sih bane. Ngene, biarin. Al-bahats amma la ya'ni, membahas sesuatu yang tidak penting. Apa kata Rasul? Halakal mutanatti'un. Orang ini binasa. Kalau Rasul pernah hadis lain mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk daripada keindahan Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak perkara-perkara penting, tidak perlu. Ini omongan kita nih selama kita berbicara di dunia, dari mulai kita lahir, dari mulai kita balik sampai meninggal. Itu kalimat-kalimat yang mubah, bukan wajib, bukan haram, bukan makruh, bukan yang haram, bukan makruh. Kalimat kita yang mubah, kalau dikumpulin jadi satu, dilempar ke laut, ya, itu hewan-hewan yang ada di laut semuanya mati. Kena omongan kita yang mubah. Kenapa? Omongan mubah aja bisa menyebabkan begitu. Apalagi yang makruh, wal'iyadzubillah, apalagi yang haram. Artinya apa? Artinya usahakan omongnya kita itu kalau tidak wajib ya sunnah. Nek zaman saiki mubah lah, tidak apa-apa. Ojo sing haram. Mbok dene nggak sini melakukan itu. Sisi melakukan. Ya, biasanya maju mundur lagi kanan kiri melakukan. Ya kepenting. Waliyadzubillah. Beliau mengatakan, wa minal bahats amma la ya'ni, termasuk membahas sesuatu yang tidak penting. Apa? Kata beliau, al-bahats an umuril ghaib allati amarana bil imani biha. Terlalu membahas perkara ghaib yang kita nggak tahu, yang mana kita diwajibkan beriman. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beriman bil qada wal qadar. Allah juga wajibkan kita beriman bil jannati wan nar. Di risalah Jami' ada an-nar haqqun wal jannatu haqqun. Semuanya hak. Mikir deh. Surga iku piro lantai yo? Mikir. Lantai no 12. Si 114 Quran itu suratnya no 114. Berarti 114. Gak keliru. Huruf Al-Qur'an itu 60.000 ngene. Oh, berarti pada huruf Al-Qur'an. Oke apa? Mikirkan sesuatu yang buat dia itu buat apa? Wajib kita beriman sami'na wa ata'na wa khalas. Selesai. Orang enggak percaya, masalahnya dia. Kita udah sampaikan. Syuf begini. Selesai. Fa'ilam yatafakkar bihadhihi al-mathabah kana min 'ala al-ibadat wa minhum al-'am. Makanya beliau mengatakan at-tafakkur enggak apa-apa. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita tuh boleh diajak berpikir dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir. Adanya dunia, alam semesta, langit. Langit itu ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Bumi. Itu masih sekian, 1 dari sekian miliar planet yang ada. Bagaimana dengan ciptaan Allah yang lain? Kita tuh kadang kalau jalan, di satu jalan ke pemandangan indah kan subhanallah. Ya, Masya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkar fi dzatillah. Jangan kau pernah berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fatahlak, maka kamu akan binasa. Enggak usah dipikir, ya apa ya Allah itu. Lah, jangan pernah berpikir. Ada hadis, ada ayat yang sedikit membahas tentang zatnya Allah, kalian enggak paham artinya apa. Kita enggak paham artinya apa. Yang tahu Allah wa rasuluhu a'lam. Yadullah fawqa aydihim, nanti ada. Yadullah maghlulah, beginilah ayat inilah ayatnya. Innallaha 'alal arsyis tawa. Apa maksudnya? Sudah, kita enggak paham dia. Enggak usah dipikir artinya begini, ditakwil sendiri. Makanya kata satu ulama mengatakan, "Man fassara Al-Qur'an bighairi ilm faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar." Siapa orang yang mentafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu? Apa? Sono ide. Alif lam mim. Apa artinya ya? Ya wis. Alif saya, lam kamu, mim kita. Diaturno sangat beda. Atau diartikan secara lafaz tanpa mengetahui asbabun nuzul, tanpa mengetahui maknanya apa. Dari segi balaghah, dari segi begini. Faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar. Maka dia telah menyiapkan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya,
man fassara al-Quran bighairi ilm. Siapa orang yang mentafsir Al-Quran bighairi ilm. Dikatakan para ulama, tafsir Al-Quran itu membutuhkan 13 mata pelajaran. Kalau sudah menguasai 13 mata pelajaran, boleh dia tafsir Al-Quran. Sebelum menguasai itu, ojo. Tas belajar nahwu Ndi ampai lagi apa namanya? LPBA. LPBA apa langsung. Makna yang di Al-Quran. Saya baca Safina langsung. Maksudnya ayat Allah adalah. Langsung buka seminar tafsir Al-Quran versi saya. Enak itu versi saya. Versi saya jadi. Nah. Wallahu ta'ala. Al-hadits al-hadi wa thalath. Wallahu ta'ala. Nah, seperti biasa setelah membahas hadis sedikit ada membahas fikih.